Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriko Putra, NIM 18086237. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan PPT saya untuk melengkapi tugas pada perkuliahan seminar. Judul proposal penelitian saya yaitu tinjauan kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan. Pertama itu bab 1, ada pendahuluan. Pertama A, latar belakang. Berdasarkan informasi dari guru penjas orkes, atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan ini sering mengikuti pertandingan sepak bola, tetapi hasil pertandingan tersebut belum memenuhi harapan para pelatih maupun para atlet. Banyak kemungkinan faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan, seperti kondisi fisik, teknik, taktik, mental pelatih, program latihan, sarana dan prasarana, motivasi berlatih, dan status gizi. Berdasarkan observasi dan pengamatan yang telah peneliti lakukan pada tanggal 8, 10, dan 21 pada Februari 2022 terhadap atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan, dalam melakukan latihan terlihat atlet setelah memasuki babak kedua daya tahan tubuh atlet menurun. Mereka mengalami kelelahan dan keletihan sehingga atlet tidak bergerak aktif. Dari hasil observasi dan pengamatan peneliti di atas, peneliti menduga kurangnya kemampuan bermain sepak bola atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan lebih disebabkan oleh kondisi fisik pemain yang tidak baik. Dengan demikian, untuk mendapatkan data dan informasi sebenarnya mengenai kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan, maka kesempatan ini penulis ingin melakukan suatu penelitian. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik. Kedua, teknik. 4, taktik. Mental, program latihan, sarana dan prasarana, motivasi berlatih, status gizi. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian dibatasi pada kondisi fisik yang meliputi: pertama, daya tahan aerobik; kedua, daya ledak otot tungkai; ketiga, kecepatan; keempat, kelincahan; kelima, koordinasi mata kaki. D. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan. Di antaranya adalah: 1. Bagaimana daya tahan aerobik atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan. 2. Bagaimana daya ledak otot tungkai atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan. 3. Bagaimana kecepatan atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan. 4. Bagaimana kelincahan atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan. Yang kelima, bagaimana koordinasi mata kaki atlet sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan. Selanjutnya, E. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik pemain sepak bola SMA Negeri 3 Solo Selatan yang meliputi: 1. Daya tahan aerobik; 2. daya ledak atau tungkai; 3. kecepatan atlet; 4. kelincahan; yang kelima, koordinasi mata kaki. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat bagi: yang pertama itu bagi penulis sebagai persyaratan dan menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD pada jurusan pendidikan olahraga Universitas Negeri Padang. Kedua, bagi guru penjas atau pelatih sebagai bahan masukan dalam peningkatan kemampuan kondisi fisik dalam meningkatkan prestasi pada cabang olahraga permainan sepak bola. Ketiga, bagi pemain sebagai gambaran tentang kondisi fisik yang mereka miliki serta dapat meningkatkannya melalui latihan. Yang keempat, bagi kampus sebagai bahan referensi bagi pembaca di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Yang kelima, bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian. Bab 2 itu kajian teori.
Kajian teori dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah permainan sepak bola, yang kedua adalah kondisi fisik. Selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh Fathul Hadi pada tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Kondisi Fisik Pemain Sepak Bola Limpur Jaya FC Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: kecepatan pemain termasuk klasifikasi sedang nilai rata-rata 6.832, daya tahan aerobik, kekuatan otot tungkai, kelincahan pemain. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Untuk dapat tampil maksimal dalam suatu pertandingan sepak bola dibutuhkan kondisi fisik yang baik, karena dengan kondisi fisik yang bagus akan memudahkan pemain dalam pelajari keterampilan yang relatif sulit, mampu menyelesaikan program latihan yang diberikan oleh pelatih tanpa mengalami banyak kesulitan, serta tidak akan mudah lelah saat mengikuti latihan maupun pertandingan. Selain itu, atlet yang memiliki kondisi fisik bagus akan cepat dalam proses pemulihan saat mengikuti latihan maupun pertandingan yang berat. Adapun kondisi fisik yang dibahas dalam penelitian ini adalah daya tahan aerobik, daya ledak atau tungkai, kecepatan, kelincahan, koordinasi mata kaki. Selanjutnya D. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian, yaitu: yang pertama, bagaimanakah daya tahan aerobik atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan? Yang kedua, bagaimanakah daya ledak atau tungkai atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan? Ketiga, bagaimanakah kecepatan atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan? Keempat, bagaimanakah kelincahan atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan? Yang kelima, bagaimanakah koordinasi mata kaki atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan? Dan yang keenam, bagaimanakah kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan? Selanjutnya bab 3, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan mengungkap data yang sebenarnya tentang kondisi fisik atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan yang meliputi aspek daya tahan aerobik, daya tahan ledak otot tungkai, kecepatan, kelincahan, dan koordinasi mata kaki. Selanjutnya definisi operasional. Pertama itu daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik adalah suatu kemampuan tubuh untuk mendapatkan oksigen yang dikirimkan ke otot-otot atau sel-sel sebagai bahan bakar pada waktu melakukan aktivitas, serta dapat dikerjakan oleh sistem aerobik. Daya tahan aerobik ini dites dengan Black test. Yang kedua, daya ledak atau tungkai. Daya ledak atau tungkai adalah kemampuan otot mengarahkan kekuatan dalam waktu yang sangat singkat untuk memberikan objek atau momentum yang paling baik pada tubuh atau objek dalam suatu gerakan eksplosif yang utuh mencapai tujuan yang dikehendaki. Daya ledak atau tungkai tes dengan standing broad jump. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berurutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan ini dites dengan lari 30 meter. Yang keempat adalah kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan merubah arah dengan cepat dan tepat selagi tubuh bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Kelincahan dites dengan shuttle run. Kelima adalah koordinasi mata kaki. Koordinasi mata kaki merupakan kerjasama antara mata dan kaki untuk melakukan suatu gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini, koordinasi mata kaki dites dengan menendang bola ke sasaran yang ditempelkan ke dinding. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lapangan sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan melakukan latihan. Penelitian dilaksanakan setelah diseminarkan. Keempat, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh atlet sepak bola SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan yang berjumlah sebanyak 25 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Maka sampel dalam penelitian ini 25 orang atlet SMA Negeri 3 Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Pelaksanaan penelitian menggunakan instrumen tes untuk masing-masing variabel sebagai berikut. 1. Daya tahan aerobik, tes dengan blab test. Daya ledak atau tungkai, standing broad jump. Kecepatan lari 30 meter, kelincahan shuttle run, koordinasi mata kaki. Dites dengan menendang bola ke sasaran yang ditempel ke dinding. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan bentuk presentasi dengan rumus P sama dengan F per N kali 100. Keterangannya, P adalah presentasi, F adalah frekuensi, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya, data diolah dengan menggunakan skala 5 untuk menentukan kategori secara keseluruhan komponen kondisi fisik. Baiklah, sekian penampilan PPT proposal penelitian saya. Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.